Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abilon Cikamnani, mahasiswa kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Artinya penelitian ekonomi dan sosial. Yang terdapat dalam buku ini, pengangguran adalah masalah kebijakan. Berbicara tentang pengangguran tentu tidak lepas dari dua poin penting, yaitu ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial juga tidak terlepas dari mata kuliah ini, yaitu seminar masalah sosiologi, atau tidak terlepas sosiologi juga sangat memiliki hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan sosial. Yang pertama tentang ekonomi. Ekonomi memiliki konsep, yaitu secara etimologi kita tahu bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang secara sederhana bisa kita katakan bahwa ekonomi itu adalah kegiatan mengolah rumah tangga. Yang berikut masalah sosial. Masalah sosial, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa sosial itu sendiri menurut Philip Wexler. Philip Wexler mengatakan bahwa sosial adalah satu sifat dasar yang dimiliki oleh individu manusia. Terus ahli yang berikut itu Lena Domenelli. Lena Domenelli ini mengatakan bahwa sosial adalah bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan. Bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas, ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dan di kehidupan kita masyarakat Indonesia tidak terlepas dari yang namanya pengangguran. Nah, pengangguran ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor kurangnya lapangan kerja terhadap orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Yang ketiga, kurangnya peredaran modal atau kurangnya peredaran modal usaha. Yang keempat, kurangnya pelatihan terhadap tenaga kerja. Yang kelima, kurangnya teknologi dan transportasi. Yang pertama, kurangnya lapangan kerja, atau dengan kata lain penggunaan pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini sama dengan, atau pengangguran struktural adalah pengangguran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT atau perusahaan. Terus teknologi juga berpengaruh terhadap teknologi dan informasi juga berpengaruh terhadap pengangguran ini. Dampak teknologi yang positif yang berpengaruh pada pengangguran ialah kurangnya teknologi atau alat-alat yang digunakan untuk membuat lapangan kerja. Contohnya kurangnya traktor terhadap petani yang kekurangan traktor dan alat-alat lain sebagainya. Dan kemudian yang berikut dampak transportasi. Kurangnya transportasi dari desa ke kota. Kurangnya transportasi ini bisa terjadi karena infrastruktur jalan yang kurang bagus, sehingga menghambat
uh, masyarakat atau ya masyarakat dari desa ke kota untuk yang mencari lapangan pekerjaan ini adalah salah satu bentuk dari kurangnya transportasi. Kemudian di buku ini juga ada pendekatan alternatif. Nah, pendekatan alternatif ini yang saya tahu ada beberapa, yaitu yang pertama pendekatan alternatif Montessori, yang kedua Steiner, yang ketiga Herknes, yang keempat Reggio Emilia, dan yang kelima Sanbari. Yang pertama pendekatan alternatif menurut Montessori atau pendekatan alternatif Montessori. Montessori ini adalah seorang wanita pertama yang mendapat gelar doktor di Australia. Pembelajaran yang ditekankan oleh Montessori ini adalah secara taktil atau motorik halus dengan menggunakan bahasa yang klasik, misalnya seperti puzzle, cray, dan lain-lain. Anak-anak didorong untuk terus meraba atau merasakan sesuatu. Yang berikut Steiner Waldorf, dia berfokus pada jiwa dan raga. Yang berikut Herknes, Herknes dia tidak didasarkan oleh ideologi atau kurikulum tertentu, melainkan sebagai pelengkap yang penting. Terus Reggio Emilia, pendekatan alternatif Reggio Emilia ini dia lebih menekankan metode pendidikan diajarkan ke anak metode pendidikan ini penting untuk diajarkan kepada anak usia 3 sampai 6 tahun. Agar dari 3 sampai 6 tahun dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sehingga di dewasa nanti tidak menjadi pengangguran. Sedangkan pendekatan alternatif Sanbari, di sekolah Sanbari siswa atau mahasiswa yang lebih memiliki peran aktif penuh dan kajian mereka atas apa yang mereka pelajari, seperti yang dilakukan sekarang, yaitu K3 kurikulum 2013 yang menekankan siswa untuk siswa sendiri yang mencari dan mempresentasikan apa yang mereka cari, sedangkan dosen atau guru hanya menambahkan apa yang kurang. Di buku ini juga terdapat satu poin, yaitu masalah regional. Masalah regional juga berpengaruh pada ekonomi dan sosial sehingga dapat mengakibatkan pengangguran. Masalah regional sendiri adalah daerah yang terbatas pada wilayah yang berdekatan, juga dibedakan menjadi wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri atau memiliki karakteristik tertentu sehingga dibedakan dari wilayah lainnya. Kemudian ada satu poin juga yang berbicara tentang makroekonomi dalam ekonomi terbuka. Seperti yang kita ketahui bahwa makroekonomi itu sendiri adalah studi yang berbicara tentang ekonomi keseluruhan yang dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi,
stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca dan kesinambungan. Perekonomian terbuka yang melibatkan artinya perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ini bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang, jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Perdagangan alternatif dan di buku ini juga berbicara tentang perdagangan alternatif dan peraturan pembayaran. Perdagangan alternatif sendiri adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif serial yang dilakukan di luar bursa berjangka secara bilateral dengan margin yang didaftarkan ke lembaga clearing yang berjangka panjang. Di buku ini juga berbicara tentang dimensi ekonomi Eropa. Dimensi sistem ekonomi yang ditawarkan di Eropa adalah liberalisme dan kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang menetapkan pasar bebas dan tidak mengutamakan peran negara. Artinya orang yang memiliki modal dan saham dia bebas tanpa terikat pada negara, bebas membuat perusahaan ekspor maupun impor. Ini dalam sektor swasta, industri, atau pemilik modal. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.